Tante cantik. Kan ada aku. Kita sekalian pamit ya Pak, karena kita mau siap-siap untuk keberangkatan nanti malam. Sampai ketemu, bisa. Peran Reza kehilangan separuh hati ketika Mirsa itu ada rencana pulang ke kampung. Sebaliknya Reza masih memiliki namun separuh hati di dalam tubuhnya Aurel. Itu artinya kebahagiaan Reza tidak akan bisa lengkap tanpa Mirsa di sampingnya. Nah, adegan saat ini sebelum pulang ke rumah Padang, Mirsa akan mencoba mendatangi makam Nisa untuk berpamitan terlebih dahulu. Tekad Mirsa sudah bulat dan mungkin tidak ada yang bisa menghalangi atau menahan dirinya bertahan di Jakarta, termasuk Reza maupun Aurel. Bahkan Reza terkesan merelakan Mirsa pulang ke kampung karena merasa tidak punya hak untuk menahannya, mengingat Reza dan Mirsa belum ada hubungan apa-apa di antara mereka kecuali sebagai mantan, atasan, dan bawahan saja. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Tentu saja suasana akan terasa baper dan menyentuh hati saat detik-detik perpisahan akan terjadi di antara mereka. Walaupun pada akhirnya nanti perpisahan Reza dan Mirsa itu tidak pernah terjadi, karena Mirsa dan Desi kemungkinan batal pulang ke kampung halaman. Like dan subscribe channel ini untuk mengikuti pembahasan alur cerita berikutnya. Adegan selanjutnya ketika pertemuan terjadi di makam palsunya Nisa, maka akan membuat suasana menjadi baper dan menyentuh hati. Pasalnya dalam hati keduanya, yaitu Mirsa dan Reza, sebenarnya tidak rela jika mereka berpisah. Tentu hal itu dipicu karena ada rasa sayang, rasa nyaman, dan yang pasti ada cinta yang belum disadari sebelumnya. Sehingga perpisahan mereka kelihatan menyedihkan walaupun belum ada ikatan asmara. Awalnya Reza masih mencoba membujuk Mirsa untuk mengurungkan niat pulang ke kampung. Bahkan masih berharap kalau Mirsa itu kembali bekerja di kantornya lagi. Namun sayangnya Mirsa menolak dengan sopan. Bahkan masih tetap pada keputusan untuk melanjutkan rencana pulang. Selanjutnya tidak hanya Reza yang mencoba membujuk Mirsa namun gagal. Bahkan Aurel juga ikut dalam pertemuan ketika di makam palsu Nisa. Sehingga Aurel juga mencoba membujuk tante cantiknya untuk tidak pergi jauh dari dirinya. Namun sayangnya sepertinya Aurel juga gagal karena Mirsa harus tetap pulang ke kampung. Hingga endingnya nanti antara Reza atau Aurel tidak bisa menghentikan langkah kaki Mirsa untuk pulang sesuai dengan jadwal yang direncanakan sebelumnya. Walaupun berat dan sangat bersedih, namun tekad Mirsa sudah bulat dan tidak ada alasan lagi untuk bertahan di Jakarta. Hingga endingnya nanti setelah pertemuan selesai di makam palsu Nisa, maka Mirsa akan mulai berpamitan kepada Reza dan Aurel ketika di tempat parkiran pemakaman umum. Kita sekalian pamit ya Pak untuk bersiap-siap berangkat ke Padang nanti malam, kata Mirsa, menjadikan momen pertemuan di makam Nisa adalah pertemuan terakhirnya bersama Aurel dan juga Reza. Sebaliknya, Reza hanya bisa mendoakan yang terbaik buat kehidupan Mirsa, walaupun sebenarnya di hati Reza sendiri sangat berat karena perpisahan. Bahkan bisa jadi ketika jauh karena perpisahan dari Mirsa, maka Reza akan merasa ada yang hilang dalam hidupnya. Tentu itu bukan suatu kebetulan, karena pada kenyataannya Reza hanya memiliki separuh hati yang ada dalam tubuh Aurel pasca didonorkan. Sementara separuhnya lagi akan pergi jauh ke Padang, yaitu Mirsa. Itu artinya hidup Reza tidak akan bisa lengkap atau bahagia tanpa Mirsa. Karena kebahagiaan Reza adalah ketika dirinya itu memiliki kedua hati yang utuh sekaligus, yaitu hidup bersama Aurel sebagai anak kandung dan Mirsa sebagai mama sambung untuk Aurel. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Tentu saja Mirsa gagal dan batal pulang ke kampung halaman karena ada sesuatu yang menghalangi, terutama sesuatu di mana Desi bertemu dengan Pramana di jalan. Sehingga menjadi pertanda dan menjadi bukti tidak akan pernah ada perpisahan antara Reza dan Mirsa di alur cerita, karena mereka sudah ditetapkan berjodoh untuk bersatu sebagai pasangan yang saling membahagiakan antara satu dengan yang lainnya.
Secara bersamaan, di saat Reza dan Aurel gagal mencegah Mirsa pulang ke kampung bersama Desi, di saat itu pula Mirsa harus dihadapkan masalah baru ketika tak sengaja melihat Desi itu bertemu dengan Pramana di jalan. Bahkan Mirsa sempat nguping pembicaraan hingga nampak kaget karena ibunya punya hubungan masa lalu yang dirahasiakan bersama Pramana. Awalnya terjadi perdebatan dan pertengkaran kecil antara Pramana melawan Desi ketika pertemuan terjadi. Bahkan mereka nampak sama-sama ngotot untuk mempertahankan ego masing-masing, di mana Pramana inginkan Desi itu bilang jujur masalah anak kandung mereka yang bernama Zaskia. Sebaliknya Desi ingin berusaha keras menyimpan rahasia anak kandung mereka sebenarnya adalah Mirsa. Hingga Desi mulai menegaskan dengan nada suara keras dan tinggi hingga membuat telinga Pramana itu bergetar dan terasa gatal-gatal mendengar suara Desi yang melengking untuk membohongi dirinya. Akan tetapi Desi gagal meyakinkan karena sampai saat ini Pramana masih sangat mencintainya. Sebaliknya Pramana tidak pernah mencintai mantan istrinya sebagai ibu kandung Karina yang diceritakan sudah meninggal dunia. Itu artinya nasib Pramana sama persis dengan nasib Radit, yaitu tidak pernah mencintai istri kedua karena masih cinta dengan istri pertama yang sudah menjadi mantan. Radit tidak pernah mencintai Karina karena masih cinta sama Mirza. Nah, itulah yang terjadi sebenarnya, di mana nasib Karina sama persis dengan nasib ibu kandung di masa lalu yang sudah meninggal dunia karena ulah papanya sendiri yaitu Pramana. Namun kali ini hidup Karina menderita karena ulah Radit. Jadi antara Radit dan Pramana sebenarnya punya karakter yang sama, yaitu sama-sama egois dalam masalah perasaan dan asmara. Lalu apa yang terjadi dari pertemuan antara Pramana dan Desi selanjutnya? Tentu saja dari pertemuan tersebut akan membuat Mirsa curiga dan penasaran. Sebab ada kata-kata Desi yang meminta Pramana pergi jauh dari hidupnya dan melupakan masa lalu di antara mereka. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini lalu apakah dari adegan tersebut Mirsa dan Pramana akan sama-sama tahu kalau status mereka adalah papa dan anak kandung? Tentu itu yang masih membuat penasaran kita semua. Sebab Desi tidak akan mau bilang jujur karena dirinya tidak mau terikat dengan Pramana. Jika sampai Mirsa diketahui Pramana sebagai anak kandung, maka Desi sulit lepas dari Pramana yang akan terus mengejarnya untuk diajak rujuk. Sebab ada kemungkinan Mirsa akan dijadikan alasan Pramana untuk bisa bersatu lagi dengan Desi jika sudah tahu anak kandung masih hidup. Sebaliknya Desi sudah mati rasa dan sakit hati di masa lalu pasca disia-siakan oleh Pramana. Bisa disimpulkan adegan selanjutnya yang bisa menggagalkan Mirsa pulang ke Padang adalah ibunya sendiri yaitu Desi. Hal itu karena Desi terdesak dan terjebak dengan keadaan ketika bertemu dengan Pramana di jalan. Sebab kemungkinan besar Pramana ingin ikut ke Padang untuk bisa berziarah ke makam Zaskia sebagai anak kandungnya yang diceritakan Desi sudah meninggal dunia sebelumnya. Jadi untuk menghindari Pramana sementara, maka Desi akan terpaksa meminta Mirsa untuk membatalkan rencana pulang ke Padang. Nah, itulah yang menjadi sebab akibat kalau Desi dan Mirsa itu kemungkinan tidak jadi pulang ke kampung halaman mereka. Tentu hal itu karena mereka punya masalah baru melawan Pramana sebagai keluarga sendiri, yaitu mantan suami Desi sekaligus papa kandung Mirsa yang masih dirahasiakan. Yang menjadi pertanyaan di sini lalu apakah dari kejadian tersebut sudah saatnya Mirsa tahu kalau Pramana adalah papa kandungnya? Tentu itu masih perlu waktu ya, karena pada akhirnya nanti Desi terpaksa jujur ketika didesak Mirsa untuk mengatakan yang sebenar-benarnya. Makin membuat penasaran dan seru adegan dan alur ceritanya karena konflik masa lalu tentang keluarga dan asmara mulai terungkap satu persatu, sedikit demi sedikit, lama-lama pasti akan membukit. Jadi jangan sampai ketinggalan kisah lengkapnya hari ini. Terima kasih.